Alhamdulillah. Halo, Jadi terima kasih sebelumnya karena sudah mau datang sebagai narasumber saya dalam dialog antar agama. Jadi di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Dela sebagai perwakilan dari agama Islam. Untuk yang pertama, saya mau tahu beberapa ajaran atau kebiasaan dalam yang terjadi di agama Islam. Mungkin bisa dijelaskan? kebiasaan ya. Mungkin kalau misalnya agama Katolik kan ke gereja, ibadah di gereja. Kalau agama Islam ibadahnya di masjid, sholat, ada sedekah, zikir, dan segala macamnya. Terus untuk yang perempuan memakai kerudung atau hijab, mungkin kurang lebih seperti itu. Atau kemudian kalau misalnya kayak beberapa, mungkin kan kitabnya kita berbeda gitu, mungkin bisa dijelaskan tentang kitabnya? Kalau di Islam itu kitabnya Al-Quran itu berbahasa Arab itu. Kita membaca Al-Quran itu namanya mengaji. Nah, Terus untuk beberapa ibadat, mungkin saat puasa atau lebaran atau yang hari-hari penting-penting lainnya, apakah berbeda atau sama? cukup berbeda. Kalau di Islam itu ada bulan Ramadan itu puasa dari habis azan subuh sekitar jam setengah 4 atau jam 4-an sampai maghrib jam setengah 6 itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian harus menjaga hawa nafsu juga. Kemudian kalau acara-acara biasanya ada Idul Fitri itu di akhir yang Ramadan. Kemudian ada Idul Adha itu yang menyembelih kambing, sapi seperti itu. Dan ada hari-hari besar lainnya. Kemudian eh, untuk perayaan pas Lebaran setelah puasa itu biasanya untuk umat Muslim ngapain aja itu? Biasanya kalau pas Lebaran ada acara sungkeman, minta maaf ke yang lebih tua. Kemudian ada juga biasanya kalau makan-makan kalau pada saat Idul Fitri itu makannya seperti lontong opor, ketupat, sambal goreng seperti itu. Jadi, kemudian untuk kayak apa ajaran-ajaran yang mungkin yang dilarang atau yang diperbolehkan dalam Islam dengan yang di luar Islam itu perbedaannya apa? Kurang lebih sih sama. Kita harus melakukan kegiatan yang baik. Misalnya kita tidak boleh membunuh, kan sama. Kemudian kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh berbuat jahat lainnya seperti itu. Kurang lebih sama karena semua agama kan diajarkan untuk berbuat baik. Kemudian untuk makanan apakah ada yang dibedakan atau tidak? Kalau untuk makanan di Islam tidak boleh mengkonsumsi babi. Kemudian yang hewan seperti amfibi, seperti katak itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian eh, darah juga tidak boleh seperti itu. Oke. Dan ini kita ke pertanyaan kedua. Menurut Dela, apa pandangan tentang dialog antar agama ini?
Kalau dialog antar agama itu untuk fungsinya untuk saling memahami dan menghormati ajaran dan keyakinan dari agama lainnya. Kemudian dialog antar agama itu um, menciptakan pemahaman yang sama, jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan Dela, apakah pandangan tentang teroris itu apa? Teroris ya. Teroris itu suatu mungkin kumpulan atau perilaku yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan yang menggunakan kekerasan. Misalnya ada teroris yang mengebom suatu tempat dengan alasan tertentu seperti itu. Kemudian terorisme itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena sebelumnya kayak mungkin ada beberapa gereja yang pernah dibom oleh teroris. Menurut Dela pandangannya bagaimana? Biasanya kan teroris dikaitkan dengan agama Islam ya. Tetapi eh, menurut saya itu tergantung pada pribadinya yang pelakunya tersendiri. Jadi bukan masalah agama. Bisa saja dia tidak beragama tahu seperti itu. Jadi dia tidak berpikir panjang tentang apa yang akan dia lakukan. Jadi dia melakukan pengeboman dengan alasan tertentu yang mungkin tidak dia pikirkan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kerugian pada banyak pihak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, usaha-usaha apa yang dapat mungkin kita lakukan dalam kerukunan antar umat beragama di dunia ini atau di Indonesia ini? Karena sekarang banyak juga yang terkadang ada beberapa sekelompok orang yang tidak menutup diri mereka dari agama lain, dari orang lain, dari kelompok lain. Ini tentang kerukunan ya. Jadi untuk menjaga Ya, kerukunan umat beragama, kita harus menjaga toleransi untuk menghilangkan sifat diskriminatif, kemudian menghormati dan tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Jadi kita kan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian kita tidak memaksakan uh, agama saya, agamamu, agamamu, seperti itu. Kemudian kita tidak membeda-bedakan teman antar, misalnya kita kan saya Islam, kamu Katolik, nah kita kan tetap berteman seperti itu. Kita tidak memilih-milih teman. Kemudian saling membantu jika ada masalah, misalnya ketika sakit gitu, kita tetap menjenguk seperti itu. Kemudian kita bisa menyapa ketika sedang berpapasan gitu untuk menjaga kerukunan seperti itu. oke, baik. Sebelumnya apakah pernah mungkin ada orang lain atau siapapun itu yang mungkin kurang suka dengan agama yang dia miliki? Kalau untuk masalah agama di keluarga saya tidak ada, karena dari mama saya itu dulunya adalah mama saya dulu agama Katolik, habis itu pindah ke Islam. Dan di keluarganya mama saya sendiri, dia punya saudara tiga. Yang pertama Katolik, yang yang pertama jadi Islam mama saya, adiknya Kristen dan adiknya lagi Katolik seperti itu. Ada juga yang beragama Buddha, macam-macam kok. Oke, baik. Mungkin karena di Indonesia ini masih banyak kurangnya toleransi atau kesenjangan antar umat beragama. Mungkin apa harapan Dela ke depan agar Indonesia untuk toleransinya lebih tinggi lagi? Ya semoga toleransinya lebih tinggi, tidak ya toleransi lebih tinggi, kemudian lebih rukun antar agama seperti itu sih. Harapannya semoga lebih baik lagi. Oke, terima kasih Dela atas waktu yang telah diberikan pada wawancara malam ini, atas dialog kali ini. Sampai berjumpa kembali. Selamat malam.